Guys, aku tadi ketemu Pak Guru. Katanya festival sekolah tinggal 2 minggu lagi. Jadi kita tuh harus persiapan gitulah, kurang lebih gitu katanya. Wah, pasti seru. Kita adakan escape room aja. Gimana? Pasti seru. Orang-orang nyari petunjuk, teriak-teriak, excited. Pokoknya seru parah pasti. No. Konser aja nggak sih? Panggung gede, lampu nyala, terus kita rame-rame juga bisa joget. Itu baru namanya Vibes Festival. Dua-duanya aja lah sekalian. Gas kan? Gas nggak? Gas. Kalian tuh sadar nggak sih? Waktu kita tuh cuma 2 minggu buat persiapan. Kalau ngusul tuh minimal mikir dulu lah. Sabar. Tapi aku punya usul, gimana kalau misalnya pas festival nanti kita ngadain sejenis ajang taruhan. Jadi kita bisa seru-seruan, adu skill gitu, plus kita bisa dapat cuan. Tunggu, maksud kamu judi? Ini festival sekolah loh, bukan kehidupan malam ya. Tuh ya, baru juga dibilangin kalau misalnya ngusul tuh yang ngotak. Sabar guys, tenang ya, tenang. Pasti kita nemu solusi kok. Pasti kita dapat kesimpulan, tapi yang tenang. Atau sebaiknya kita pending dulu nggak sih pembicaraan ini daripada nanti kita ribut. Untuk festival, aku sih kepikiran pembacaan puisi, syahdu, penuh makna gitu. Kalau aku kepikiran pameran lukisan, jadi karya siswa bisa dipajang gitu. Pasti artistik parah. Kalau aku mending batalin aja lah festival sekolah, bikin repot. Gini aja lah, kita voting, aku yang mimpin. Sorry ya, kenapa harus lo yang mimpin ya? Semua orang kan juga bisa mimpin. Ya mesti gua lah, gua juga bisa woy. Udah guys, kenapa malah ribut part 2 ini? Aduh, NFJ, lo aja deh yang mimpin. Puyeng gua dengerin mereka banyak bacot. Guys, udah guys. Cemen lu nggak mau salah. Genre musiknya guys, dari rock dulu sampai dangdut. Gimana kalau misalnya kita bagi tim aja dulu? Kita bagi tim sesuai dengan minat masing-masing. Jadi nanti kalau udah ada timnya, ide kita bisa dikelompokkan dulu, baru disaring. Nanti baru kita rapatin. Gimana? Jadi kita bagi tim dulu aja ya. Ya? Oke, boleh. Sebenarnya gua tadi emang mau bilang gitu sih. Oke. A few moments later. Oke guys, sekarang aku bacain dulu ya pembagian tim sesuai dengan apa yang udah kita lakuin tadi ya. Yang pertama itu ada tim acara, ENTJ, ESTJ, ENFJ, INTJ, sama ISTJ. Kemudian tim konsep, INFP, ENFP, ENTP, sama INTP. Kemudian tim promosi dan dokumentasi, itu ada ESFP, ESTP, ISFP, ISTP, sama EMTP. Kamu 2 kali ya? Ya, aku kan manusia multitalenta dan penuh bakat. Okay. Tim konsumsi, ESFJ, ISFJ, INFJ. Terakhir, tim dekorasi, itu semua anak kelas kita. Nah, karena kita udah pembagian tim, sekarang bagian inti nih. Sekarang kita bahas, mau nampilin apa untuk festival sekolah nanti. Izin bicara, aku masih kekeh sama ide aku tadi. Taruhan event. Aku juga lah, escape room. Kompor mah, ENTP bakalan ngulang lagi nih, bakalan gak kelar-kelar. Udahlah, gas aja lah semuanya. Masalah persiapan mah gampang, kecil. Ya kita fleksibel aja lah, banyakin jurus improvisasi. Ya kali festival sekolah nggak pakai duit. Uang kas kelas kita itu menipis. Ini gara-gara anomali yang sering telat dan lupa bayar uang kas. Tapi guys, kamu tuh harus dengerin aku dulu. Ini tuh nggak serius-serius banget. Ini tuh lebih ke acara kegokilan, seru-seruan aja gitu. Coba bayangkan, kalau misalnya kita buat taruhan, taruhan tuh, dan orang-orang misalnya bayar untuk main kartu, terus untuk anak panah. Kalau mereka menang kan mereka dapat hadiah. Kalau misalnya mereka kalah, ya kita yang dapat hadiah, kita dapat untung. Jadi itu bisa buat nambahin pemasukan uang kas. Jadi win dan win gak tuh?
Tapi jujur sih, aku kurang setuju sama konsep taruhan itu. Aku kurang srek. Itu kayak bertolak belakang sama nilai dan konsep yang diajarkan dan dijaga di sekolah. Aku lebih setuju kalau misalnya festival untuk ningkatin apresiasi. Misal pameran lukisan atau pembacaan puisi seperti yang diusulin sama INFP dan ISFP tadi. Itu lebih meaningful dan berkelas sih menurut aku. Ya ampun! Masa festival isinya puisi sama lukisan doang? Kita butuh vibes yang pecah. Kita tuh coba bikin mini konser gitu. Kita bisa nyanyi bareng, kita bisa joget bareng, kita bisa seru-seruan. Festival sekolah itu bukan untuk belajar atau bahas masalah yang kayak lukisan atau apa pembacaan puisi yang kalem dan tenang gitu. Kita tuh harusnya party, seru-seruan gitu. Terus penyanyinya gimana? Dari mana coba? Kita ngundang siapa? Budget kas kita aja minus. Banyak yang nunggak. Salah satunya kamu. Iya juga sih, maaf ya, maaf. Bro, bantuin gua dong. Jelasin kenapa escape room itu seru, kenapa escape room itu adalah ide yang terbaik. Escape room itu kan bukan cuma soal seru-seruan, bro. Dia juga bisa bikin orang mikir. Jadi ini tuh ide yang luar biasa, beda dari yang lain. Ya, escape room tuh asik. Dia bisa jadi tempat nguji otak, dan karena ruangannya tertutup, dia bisa jadi tempat rebahan juga. Bro, padahal aku percaya padamu. Tega lu bro, ternyata ide aku cuma engkau anggap tempat malas-malasan. Aku juga suka kok ide escape room. Kayaknya bakal rame dan semua bisa ikutan. Kayaknya seru, bagus idenya. Yes, FJ. Cuman lo yang ngertiin gua. Gua setuju sama idenya ENTP. Secara logika masuk. Kita dapat pengunjung, kita juga dapat penghasilan. Tapi gua nggak mentah-mentah setuju sama dia ya. Kita harus poles dikit biar lebih elegan. Lah, lo serius setuju sama ENTP? Gak biasanya lo akur sama dia. Biasanya juga lo tolak mentah-mentah ide dia. Biasanya lo paling disiplin soal ginian. Gua setuju, tapi kita atur pembayarannya. Misal ada peserta yang kalah, jadi dia kena denda dan harus melakukan pembayaran kan. Nah, pembayarannya itu bisa pakai performa. Dia bisa nyanyi, dia bisa baca puisi, atau dia juga bisa memamerkan lukisannya. Jadi ada nilai seninya kan. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa bayar pakai performa itu, baru pakai duit. Jadi kita tetap kelihatan ramah kan, nggak terlalu mikirin soal duit kan kelihatannya. Oh ya, sekalian permainannya kita bikin opsi. Mau itu lempar anak panah atau ikutan escape room, biar seru, biar narik pengunjung. Jadi mereka bebas pilih sesuai gaya mereka kan. Wah bro, ide lo keren parah. Gua setuju 100%. Kalau misal konsepnya kayak gitu, aku setuju sih. Soalnya seimbang, ada nilai fun sama edukatifnya juga. Oke, ini udah fix kan? Udah fix kan? Semuanya setuju kan? Semua setuju kan? Aku sih setuju. Oke. Semua konsepnya beda. Oke, karena semuanya udah setuju, sekarang kita tinggal jalani konsep ini bareng-bareng. Semangat ya! Semangat ngantuk.